warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Caskini. Yang jelas, maaf. Caskini dari Bekasi. Caskini. Iya, Pak. Caskini. Iya. Caskini. Saya punya keluhan Pak Ustadz, punya kista di dekat indung telur. Oh iya. Saya minta solusinya Pak Ustadz. Agak dideketin dong. Ya. Saya minta solusinya Pak Ustadz. Kista di dekat indung telur. Ya. Udah berapa bulan? Dari tahun 2003. Udah 15 tahun berarti ya. Dicoba dikasih tindakan apa gitu? Kata dokter sih suruh operasi, tapi saya takut. Kenapa? Takut operasi. Takut. Jadi setelah diperiksa terus terus ada di situ membesar atau Tetap aja. Tetap 4 aja. senti. Enggak membesar, enggak mengecil, tetap 4 senti. tetap terakhir konsultasi kapan ke dokter? Tahun berapa ya? Kemarin hari apa? Rabu. kemarin hari Rabu. Pas ini sempat keguguran tahun 2012. Itu yang baru terakhir diperiksa sekalian. Iya. Oh, berarti sama seperti para pahlawan dulu sering gugur. beda. Oh, beda ya. Iya. Iya, Ibu Caskini. Iya, Pak. Cas dulu nggak ada ya? Handphone di cas dulu. Ibu Caskini. Iya. Saya mau tanya nih, Ibu nikahnya tahun berapa? Waktu itu tahun 97 sama suami pertama. Oh, ini suami yang keberapa? 2? Ini yang kedua. Ada emang suaminya? Ada. Mana? Mana Yang suaminya? pakai jaket. Sini, si gondrong. Kayak pemain salung akan. Ini suaminya. Ya. Jadi, dengan tahun pertama tahun 97, Iya. ada anak? Ada. Iya. Udah usia berapa? Udah usia 21. Oh, Udah masih gede. tinggal bareng ibu? Enggak, ikut bapaknya dari gitu. kecil. Oh, gitu. Akhirnya menikah dengan tahun berapa? Ganteng? Tahun 2011. Oh, baru. Iya. Baru 7 tahun ya? Iya. 7 tahun kurang lebih ya? Terus Udah punya anak? kemarin itu Teman keguguran itu? Oh, yang keguguran ini? Iya. Usia 3 bulan terus keguguran gitu. Di kandungan 3 bulan maksudnya? Iya. Oh, iya. Itu tahun berapa? Tahun 2012. Setelah itu tidak pernah Belum ya. hamil lagi. Iya. Oke, ya, Bu. Jengkel sama. Oh, ya. Betul. Maksudnya ibu pingin harus ada gitu. Saya pengen itu harus ada Ya. Jadi jengkel sama ibu tuh. Iya. Masalahnya gitu-gitu aja. Untung. Iya benar. Kalau ada kista di ovarium, secara akhlak itu ovarium itu kan sel telur itu biasanya saya identikan dengan ibu. Iya. Kalau identik dengan ayah di mana? Di rahim. Jadi kalau ada kista di rahim, insya Allah tebaan, insya Allah benar. Jadi pasti dengan ayah. Iya. Kan itu. Kalau di ovarium, insya Allah pasti dengan ibu. Dihubungkan dengan akhlak yang selama ini makanya saya tanya, sering jangan sama ibu, ya. Jadi cepet. Dulu waktu masih Iyalah masalahnya itu. Jadi itu ya dulu lah Bu. Akumulasi dari kecil juga bisa ya. Iya, karena jengkel. Tapi setelah kayaknya udah mulai menikah, mulai ini kayaknya udah nggak terlalu. Iya. Karena kistanya tetap aja di situ. Iya. Sekarang gini aja Bu Caskini, kalau memang itu ingin sembuh betul, berarti ibu harus minta maaf sama ibu. Ibu udah almarhum Wah, kemarin. kan gimana coba, ayo gimana coba. Makanya jangan disia-siain. Hanya masalah tahu, tempe, lele. Tapi itu waktu kecil aja kan. Iya, waktu kecil Sekarang saya udah enggak. enggak. Oh iya, sekarang enggak. Enggak. Tapi ibunya masih ada kan? Udah meninggal ke depan 100 hari kemarin. Oh, 100 hari. Minta sumbangan enggak? Enggak. Jadi ibu Caskini minta maaflah kepada Allah Ta'ala, minta maaf sampean, mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, jika kista yang ada di dekat ovarium ini karena jengkelku kepada ibuku sejak akil balik hingga saat ini, boleh nggak apa-apa. Jika itu dosa, ya Allah ampuni dosa-dosaku kepada ibuku. Terus doa itu diucapkan terus.
Karena Allah mau menyembuhkan kistanya itu tetap butuh waktu. Kalau Allah sih gampang, tapi yang dilihat itu kesabaran Ibu Caski ini. Jadi Ibu Caski ini harus sabar menunggu doa itu dilantunkan terus-menerus. Paham ya? Iya. Nah, keguguran ini kemarin 3 bulan itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama pada waktu sebelum keguguran, 3, 2 atau sehari sebelum keguguran, itu hanya marah kepada kalau nggak orang tua sama suami, pilih. Iya, suami. Nah, kan gampang. Jadi keguguran itu bukan karena lelah, hanya 2 ini kemungkinan, sama orang tua sama suami. Pilih sama suami loh kan, selesai. Jadi bukan lelah, insya Allah enggak. Allah itu akan menjaga bayi, janin, itu kuat sekali di situ. Tapi kalau memang lagi marah sama suami, malahnya keterlaluan, nah ini sama seperti kamu itu ada calon anak di situ kok sama suamimu kok begitu. Ini ceritanya seperti itu ya, digugurin. Harus maksudnya Allah itu dengan digugurin biar ada rasa hormat. Nah sebenarnya gitu. Kalau enggak dengan orang tua, ini ada calon bayi, kamu dengan orang tuamu enggak hormat, padahal dulu kamu itu juga bayi dan dilindungi oleh Allah Taala sampai dilahirkan. Kok enggak hormat? Gugurin sama Allah Taala. Jadi di situ ibu-ibu. Jadi Islam itu insya Allah akan menjawab keadaan seseorang. Makanya di sini langsung pilih marah sama orang tua apa suami. Alhamdulillah Bucas ini. Pulangnya waktu Ya kalau kerja kan nggak apa-apa. Pulang malamnya karena kerja atau nongkrong? kerja. Digugurin. Makanya digugurin sama Allah itu. Saya pulangnya subuh. Saya nggak pulang. Saya nggak pulang. Tuh, nggak dicariin malah. Nggak dicariin malah. Alhamdulillah. Iya serius. Iya. Nah di situ. Jadi nanti kalau kepingin bener punya anak lagi, minta maaflah sama suami. Coba serius. Kemarin tuh masalah apa kan inget nih. Bucas ini kayaknya ada nih ya. Ingat kemudian minta maaf sama suami. Mudah-mudahan kita yang hadir ini menjadi saksi. Ya, Jadi mudah-mudahan nanti Allah mulai memberikan momen minta maaf dari hati. minta maaf kepada coba. suaminya. Gimana? Pegang. Caranya gini, pegang tangan suami, kemudian bilang, suamiku, jika masalah yang dulu, tahu kan masalah itu, saya marah ini persoalan ini, jika itu salah dan dosa di hadapan Allah Ta'ala, hari ini saya istrimu bernama Caskini binti, sebutkan, meminta maaf kepadamu lillahi ta'ala, jangan lupa lillahi ta'ala. Coba. Mas, saya selama jadi istrinya Mas, kalau ada salah yang Kembali yang disengaja maupun tidak sengaja, saya minta maaf ya Mas. Yang dulu Yang dulu curiga sama Mas, saya minta maaf ya Mas. maafin saya Maafin saya ya Mas. lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, maaf. Cium tangan. Jawab Mas. Mas jawab mas. Jawab. Saya terima nikahnya. Jawab tuh. Istrinya sudah minta maaf. Iya, jawab saya. Ya saya maafin Bu. Ya saya maafin. Jangan gitu lagi ya. Kali jangan gitu lagi. Iya, Saya alhamdulillah. kerja kan mencari nafkah. Alhamdulillah. Mumpung sekalian curhat. Oh iya. Gak apa-apa. Ya sudah, mudah-mudahan nanti Allah mengijabah doa, karena dengan minta maaf ini rahimnya mulai dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Silakan nanti ya, apa namanya, anak itu bikin anak. Kok malah jadi serius sih? Ya itulah ya. Ya, mudah-mudahan ya kisahnya diangkat, kemudian dipercaya oleh Allah untuk diberikan keturunan ya. Kecup kening istrinya. Mantra ya, alhamdulillah ya. Mangga. Mudah-mudahan ya Ustaz ya. Senang saya kalau melihat suami istri sini ngobrol, komunikasi, saling memaafkan. Iya. Karena memang kekakuan itu memang, ngapain kita harus kekakuan? Wong di dalam Islam itu memang tidak boleh. Betul. Apalagi dengan istri, kita menyarankan nggak usah lah kita itu kaku dengan pasangan kita. Wong kita saling membutuhkan. Ya. Kalau memang si suami, maaf ini masnya juga alhamdulillah itu bagus ya. Kalau memang si suami itu agamanya bagus, nggak perlu ditinggikan agama kita, kan gitu ya. Kita juga tidak tahu kalau kita merasa tinggi agama kita, sebenarnya kita rendah di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Tadi Terus sadari, kenapa kita harus tidak menghormati pasangan? Hanya pertanyaannya gitu. Ya. Wong kita juga membutuhkan pasangan kita, ya.
secara batin itu membutuhkan, saling mempercayai, Iya. dan juga siap dipercaya orang juga, pasangan kita juga ya. Ya makanya tadi ya bagus lah. Ya, insya Allah ya tadi ya. Siap. Kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Boleh. Bapak menggunakan kursi roda tadi. iya. Seketika naik lift ke sini, satu lift kita ya Pak ya. Boleh. Bisa berdiri Bapak bisa? Capek tadi dulu. Oh, iya, Duduk udah. aja nggak Tapi kalau katanya kelamaan duduk juga capek ya. Oh. Kelamaan berdiri juga kadang-kadang. Gak bisa. Sudah berdiri dulu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Boleh, boleh. Nama saya Haidir Huta Barat dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Oh jauh. Asli dari sana Bapak? Iya. Sengaja datang ke sini Iya. untuk siraman kolbu? Iya. Alhamdulillah. Kebetulan ada sahabat saya juga kan di Bandung. Mhm. Adiknya Mbak Mia. Iya. Terus disampaikan acara-acara yang seperti ini. Ya, ya. Dan sebelumnya pun saya sudah tahu. Iya. Hari ini kan. Iya. Dan saya lebih tertarik lagi. Alhamdulillah. Selanjutnya Ustaz. Ya. Saya ini kan yang pertama memang saya berobat ke sini. Sebelum saya berobat ke sini, sebelumnya saya pun sudah berobat di beberapa daerah, di rumah sakit di Malaysia, Padang. Oh Malay. Penang, Mhm. ada beberapa kali, dan di Medan juga. Saya kan diperiksa di medical check-up-nya itu, general check-up-nya itu saya dokter pertama katakan bahwa saya ada tumor Mhm. Di? anus, dalam anus. Oh. Mhm. Baru dokter yang kedua katakan kanker. Heeh. Terus yang ketiga di Medan katakan ambeien dalam. Tapi masih area sakitnya daerah situ Ya, semua. di situ. Terus saya merasa bingung. Dokter bilang waktu di Penang itu harus dioperasi Potong. dan apa itu dipindahkan ke perut. Perut ya. Ya, jadi saya teringat langsung, ya Allah, kalau seandainya dipindahkan gimana ibadah saya, ya Allah. Teringat langsung. Jadi seorang sama istri berdua, gimana dek? Istri pun bingung, saya bingung. Hmm. Terus kami balik lagi ke Medan. Tidak jadi tindakan operasi memindahkan pembuangan lewat perut gitu kan ya maksudnya? Iya. Akhirnya? Kalau ini apa saya nyeri terus. Cenut gitu ya. Sampai Oke. sekarang ini. Oke, ya. Ada belum puasa kemarin lah Ustadz, ada 4 bulan ya. 5 bulan lah. 5 bulanan lah ini. Terus saya berobat, ada konsultasi dengan kawan-kawan jemaah. Dia bilang kasih obat herbal gitu kan. Saya udah kemana-kemana herbal, itu pun ya Allah belum mungkin. Ya Allah belum ridho mungkin. Ya, Saya ya. harus usaha. Ya. Dan terakhir juga saya juga pergi ke sini ke Bandung untuk herbal juga. Setelah saya konsumsi herbal itu memang rentang waktu 7 hari ini sampai sekarang ini 8 hari. Saya merasa dosis memang dia goncang terus. Perut saya terus darah keluar kan. Makanya saya tahu Membaik tidak? membaik tidak. Tidak membaik. Darah keluar terus maksudnya. Ya, Oh, nah, iya. jadi saya bilang sama itu pihak daripada yang memberikan obat gimana, nah, itu proses, itu aktif, itu katanya obat itu aktif, dia reaktif, dia aktif, dia bekerjanya. Jadi saya sabar. Terus belakangan di perut saya ada benjolan 2. Kapan? Baru 3 hari Ya. ini? Benjolan? Iya, setelah konsumsi obat itu juga memang ada benjolan di bawah pusat ini kan sebelah kiri nih. Sakit nggak Pak benjolan? Hanya seperti benjolan biasa aja. Maaf ya Pak. Ya. Oh, Ya. kalau sakit sih ada sikit-sikit ya. Sikit-sikit ya. Apa kali. Sebetulnya pengalaman saya tuh herbal itu kadang-kadang ada yang beneran herbal, ada yang menamakan diri herbal tapi isinya entah apa. Iya, biasanya dibaca-bacain yang memang tidak masuk dalam syariat. Biasa seperti itu. Oke, Pak Terus, Haidir. saya selama waktu kena musibah penyakit ini saya susah tidur Pak. Ya. Kadang malam 1 jam, Ya. itulah. Ini berarti total kurang lebih 5 bulan ini. Iya. Semua penderitaan. Ibadah saya pun kadang saya kalau sholat baring. Ya. Keluar kotoran terus. Karena keluar kotoran terus. Oh, Setiap sholat saya mau salam
putus gitu. Nggak bisa dikendalikan. Iya, iya. Oke, memang itu betul. Memang anusnya memang bermasalah. Jadi semua saraf di situ kesannya itu mati kesan ya. Ya. Pak Haidir sekarang itu anusnya kan nggak nyaman nih, cekut sekarang ya, betul ya? Oke. Sekarang saya tanya, Pak Haidir memang betul ingin sembuhkan Allah Ta'ala? Ya Ustaz. Benar? Insyaallah Ustaz. Oh, oke. Begini Pak Haidir, di daerah anus sampai ke usus, khususnya usus besar itu berhubungan dengan persoalan di dalam keluarga. Nih, ini saya sudah fokus nih ya. Kalau di usus bermasalah, ada tumor, berarti di sini jika ada persoalan di dalam keluarga, entah sama istri atau orang tua dulu, Pak Haidir itu sebenarnya gampang sekali marah tapi diam. Betul, Mas. Betul nggak? Betul. Bener nih. Benar. Saya ulangi lagi, bener ya. Kalau di itu ada tumor, berarti kalau ada masalah dalam keluarga, masalah ya biasa normal, entah dengan istri atau orang tua, sebenarnya Pak Haidir gampang sekali marah tapi diam. Bener ya? Ya. Oke. Persoalan tumor muncul itu sebenarnya di situ Pak Haidir. Jadi di marahnya tersinggung dan diam. Dan itu puluhan tahun sebenarnya. Puluhan tahun. Makanya diam itu emas, bukan berarti diam seperti Pak Haidir seperti ini. Diam biasa aja. Nggak ada marah, nggak ada emosi. Itu yang emas. Tapi kalau dia menyimpan marah, itu nanti bermasalah. Yang bagus ketika ada masalah dibicarakan. Bicarakan dengan baik, sudah. Kalau mamanya ini orang tua, ya sudahlah, orang tua itu kita ngalahin aja. Sebagai anak itu seperti itu. Kalau dengan istri sama seperti tadi. Alhamdulillah kalau saya melihat tadi Ibu Caskini sama suaminya itu kelihatan natural gitu. Jadi nggak ada emosi yang terlalu berlebih. Nah, Pak Haidir, kalau memang ingin sembuhkan Allah Ta'ala, yang nomor satu jelas meminta maaf pada orang tua. Kalau orang tua itu masih ada? Sudah almarhum dulu. Sudah almarhum. Masih ingat di mana kalau Pak Haidir sering mudah jengkel itu dengan ayah apa dengan ibu? Sehingga saya Jengkel tapi diem loh ya ini ya, bukan jengkel keluar. Karena Pak Haidir nggak, bentukannya nggak keluar malahnya. sama ibu. Sama ibu ya. Iya. Ingat ya? Kadang waktu kecil. Iya, ya sudah. Sering dimarahin. Sering dimarahin jadi jengkelnya disimpan ya. Ya sudah nggak apa-apa. Ini maksud saya. Kemudian berikutnya beliau sama istri apa memang betul kalau nggak cocok marah tapi diam gitu? Ada pemarah. Sering, kalau si istri sering ya. Sering. Ya sudah. Ya sudah Pak Haidir, saya tanya ini untuk ikrar. Mudah-mudahan Allah itu mengijabah ikrarnya Pak Haidir ya. Pak Haidir, mulai hari ini karena Allah Ta'ala, maukah jika ada persoalan dalam keluarga Pak Haidir dengan istri, bicarakan yang baik tanpa marah. Mau nggak? Insyaallah. Insya Allah mau ya. Insyaallah. Ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala. Amin. Hormati istri sama seperti Rasul menghormati istrinya. Harus ya. Mau? Insya Allah ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kumohon kepadamu akan kau ampuni kesalahan dan dosa Pak Haidir kepada istrinya. Ya Allah, kemarahan yang senantiasa disimpan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak Haidir, saya mau tanya. Kalau tadi sekut-sekut di daerah anus, karena saya tanya, sekarang rasanya gimana? Sekut-sekutnya gimana? Sekarang? Dipegang. Pakai dipegang lagi. Kan tadi nggak dipegang, sekut-sekut, Pak. Agak berkurang. Hah? Agak berkurang. Nah, itu salah satu ciri Allah sebenarnya. Seseorang yang mau melakukan taubat, ini belum taubat, ini baru ikrar taubat ya. Ini Allah sudah menjawab. Loh, kok berkurang ya? Itu jawaban Allah Ta'ala. Berarti nanti Pak Haidir doa, ya Allah, jika tumor atau kanker atau tumor dan kanker yang ada di anusku itu disebabkan karena saya sering kalau dalam masalah keluarga dengan istri saya sering marah. Walaupun saya simpan, kadang saya keluarkan. Ya Allah, jika itu dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku. Jika aku sering menyimpan jengkel kepada orang tuaku, khususnya ibuku, ampuni dosa-dosaku. Ulangi doa itu, ya Allah, jika tumor atau kanker usus
di anusku ini, jika itu disebabkan karena saya sering masalah keluarga dengan istriku, dengan ibuku, saya sering menyimpan marah atau marah saya keluarkan khususnya dengan istriku. Jika itu dosa di hadapanmu, ya Allah, ampuni dosa-dosaku kepada istriku, pada ibuku, ya Allah. Tulus, khusyuk, jangan buat main-main. Mau doanya seperti itu, gampang? Insya Allah ya. Saya tanya sekarang, enakan mana sekarang? Coba pakai dipegang lagi ya. Gak apa-apa, ingin buktiin gak apa-apa. Takut hilang. Megang dompet gitu. Gak apa-apa. Gimana sekarang? Tapi terkadang Ustaz kan ya namanya suami istri kan istri. Sabar, saya tanya, Mas, lebih enakan gak ininya? Itu dulu dijawab dulu. Insya Allah lebih ringan. Oh, alhamdulillah. Kalau persoalan dengan istri, bicarakan yang baik, itu lebih baik. Musyawarah. Ya, wasyawirhum fil amri. Jadi musyawarah dalam semua urusan dunia itu jelas disuruh oleh Allah Ta'ala. Paham? Pak Haidir, saya akan bantu doa khususnya yang di kanker. Nanti doanya Pak Haidir sama seperti kayak tadi saya, jangan ke orang pintar, catat. Lebih baik ke dokter daripada ke orang pintar. Saya merekom. Tapi kalau Pak Haidir ke dokter takut dipotong, ya sudah, doa pada Allah Ta'ala. Yang punya kuasa menyembuhkan Allah, yang memberikan penyakit ini Allah karena kesalahan Pak Haidir. Mohonlah pada Allah, tobatlah pada Allah. Nanti mudah-mudahan dijawab oleh Allah. Amin. Mau? Jangan kurang pintar. Ya. Pak Haidir, aminin doa saya bagi ibu dan juga pemirsa di rumah jika ada kasus mirip seperti Pak Haidir. Amin doa saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Pak Haidir, ya Allah, yang saat ini terkena kanker dan tumor, khususnya tumor yang ada pada anusnya Pak Haidir, sehingga sering pecah dan tumor itu memang sudah mulai membesar, ya Allah. Jika tumor dan kanker tersebut disebabkan karena seringnya Pak Haidir menyimpan marah yang kuat sekali, dan juga marah yang dikeluarkan khususnya kepada istrinya dan juga pada orang tuanya dan juga pada mertuanya, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, ampuni dosa-dosa Pak Haidir, ya Allah, yang sering emosi, sering marah kepada istrinya walaupun disimpan, dan juga pada orang tuanya maupun mertuanya, ya Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, agar engkau matikan seluruh tumor dan kanker yang ada pada anusnya Pak Haidir, ya Allah. Dan aku mohon agar engkau berikan kesembuhan pada Pak Haidir, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau matikan tumor dan kanker pada anusnya Pak Haidir, ya Allah. Dan aku mohon kepadamu agar engkau sembuhkan Pak Haidir dari tumor dan kankernya, ya Allah. Mudah-mudahan dengan sembuhnya tumor dan kanker Pak Haidir bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Pak Haidir kepadamu, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Amin. Saya mau tanya sekarang perutnya rasanya gimana, sama anusnya gimana sekarang? Alhamdulillah. Ringan? Beneran? Enak? Anusnya enak? Sininya nggak pegel? Tadi pegel ya? Oh iya. Enak, bener? Oh, Alhamdulillah. Karena saya coba penyakitnya Pak Haidir ini pindah ke tempat Mas Irfan. Jangan dong Ustaz. Jangan dipindah-pindah. Ya. Mudah-mudahan sembuh ya. Mudah-mudahan sembuh ya Pak ya. Ya duduk Pak Haidir, duduk lagi. Iya. Kasih semangat deh untuk Pak Haidir nih. Luar biasa dari Sumatera Utara. Coba ditanyain. Duduk sekarang enak nggak dengan yang tadi, enakan gimana? Enakan ini. Alhamdulillah. Ini baru sekali. Iya. Mudah-mudahan terus istiqomah. Doanya juga, sikapnya juga. Iya, sikapnya dirubah loh Pak Haidir ya, jangan galak-galak. Udah biasa aja, punya istri satu yang cantik kayak gini, nikmati semuanya karena Allah Ta'ala ya. Bener ya? Belajar ya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ya tak sia-sia insya Allah perjalanan dari Sumatera Utara sampai ke Jakarta. Iya. Ibu mau nanya? Iya.
Ngarep banget. Ngarep. Ibu bisa 4 berdiri? kali enggak. Oh, nggak bisa berdiri? Ntar jatuh. Oh ya udah, kayak gini aja Ibu ya. Oke. Nama Ibu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Arya. Bu Arya dari mana Bu Dari Arya? Priuk. Priuk. Iya. Saya mau nanya, keluhan saya tuh lagi mau sakit, kesini dilebet ular nih. Mimpi saya. Oh, mimpi. Dilebet ular terus saya bangun langsung sakit sampai sekarang Pak Ustadz. Kapan itu? Udah lama dari tahun Jadi 2000. mimpi. Tahun 2000. Iya. Sekarang juga tahun 2000. 2000 pas tuh, tahun 2000. Iya. Berarti 18 tahun yang lalu. Mimpi, Mimpi. ada ular besar. Enggak, ular hitam kalau ngelibet ke sini nih. Jadi saya gini, astagfirullahaladzim. Tadi dulu ularnya ngigit atau enggak? Enggak, baru ngelibet gini. Oh, ngigit dapat jodoh. Enggak, mau ke sini. Terus astagfirullahaladzim, jadi tuh ular jatuh, tapi masih buntutnya masih di sini. Di mimpi itu. Iya. Dari semenjak itu bangun. Langsung sakit, sampai ke sini nih panas, sini sakit, terus ini kayak ada yang gigit. Ada yang gigit? Kompak, nggak bisa. Kayak ada yang gigit, Bu. Emang yang gigit siapa? Ini sekarang kepek terus nggak bisa. Ini nggak bisa berdiri. Enggak. Dari dulu udah langsung tiba-tiba Enggak, berdiri. perlahan-lahan. Waktu di bengkel hati sana kan saya ke sana ya, ke Taman Mini. Iya. Saya masih bisa jalan. Terus Oh. kemarin perlahan-lahan diobatin tambah sakit sampai sekarang. Oh, gitu. Ibu datang sini bareng siapa? Udah anak. Anaknya mana? Oh, anaknya itu. Jadi Iya. saya mau konsentrasi sama Pak Ustadz. Iya. Iya, Ibu. Ibu sebenarnya sebelum ada ular itu ada masalah apa sih, Bu? Nggak tahu deh. Tuh, kok nggak tahu. Suami masih ada, Bu? Udah meninggal dari tahun udah 13 tahun dia. Tapi pas mimpi ada ular, suami masih ada. Dia yang nganter-nganter berobat ke rumah sakit kemana. Mimpi itu gimana sih, Ustaz? Ya sebenarnya mimpi kadang hanya bunga tidur, kadang beneran. Cuma yang beneran kan kita tidak tahu. Yang tahu mimpi beneran kan Nabi Yusuf. Kalau kita mana tahu Nabi bukan. Tidak bisa membedakan. Iya, susah membedakan ini bunga tidur apa ini memang diizinkan oleh Allah Ta'ala benar-benar terjadi. Nggak tahu. Saya sendiri juga kalaupun tahu saya juga diem. Orang dari sepas 3 hari langsung pulang semua pada sakit. Oh. Ini langsung, ya masih bisa jalan sih. Iya, iya, iya. Itu cuma Ibu nggak ada masalah sebenarnya sama orang lain. Ada apa ya? Iya, iya. Kalau sekarang Ibu kemana-mana, Ya, jalan? nggak kemana-mana sih di rumah aja, paling kalau ke kamar mandi ya merempet di tembok. hari ini pun sengaja sekali datang ke sini ya. Udah 4 kali ini ya, kemarin nggak ketahuan lah. Oh gitu, Iya. maaf Saya pun ya. diam aja. Banyak di sini. Iya. Saya panggil, Bang, nengok doang. Oh iya. Masalahnya menurut Mas Irfan sih ibu bukan kelasnya gitu. Mana ya? Iya. Manusia Iya, ya. iya benar. Iya. Iya ya Bu, iya. Oh, ngotot aja ya. Iya, mik. Apa? Lagi megang mik kata. Baik, main Mas Ipan. Oh iya. Iya udah, Ibu. Saya kan bantu. Kalau ada sihir, ini udah lama sekali, udah ngunci, jadi butuh waktu untuk sembuh. Tapi kalau memang cepat, ya alhamdulillah itu semuanya karena Allah ya. Saya cuma memperhatikan ini mengunci, sudah mengunci. Saya juga mau tanya, Ibu punya pegangan ilmu nggak? Atau orang tuanya dulu ada yang punya ilmu, berilmu atau orang sakti? Selama saya ikut sih orang tua saya mah nggak punya apa-apa. Kakek, nenek, Nggak tahu buyut. kan, orang tahunya Ibu tinggal. mau taunya suami, anak Tinggal ya? enggak, tinggal orang tua perempuan doang yang ada. Saya kan dari kecil tinggal meninggal sama orang tua. Oh, laki. udah ditinggal sejak dulu ya. Oke. Langsung kita bantu doa aja ya. Karena ditanya lo nggak tahu gitu lagi, nggak tahu lagi. Taunya Kak Irfan gitu ya. Nah yang mik. Bawa mic. Ibu namanya siapa? Bu Arya. Ibu Arya. Oh ya. Bu Arya, aminin doa saya. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah ya. Amin. Bagi ibu-ibu yang lain, pemirsa yang di rumah, kalau memang merasa dirinya ada sihir, peluh, santet, diaminkan doa saya. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah ya. Amin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Ibu Arya yang sudah 18 tahun ini sakit di kakinya. Aku mohon kepadamu, ya Allah, jika sakit di kakinya Ibu Arya ini disebabkan karena ada orang yang berbuat zalim kepada Ibu Arya melalui sihir, teluh dan santet, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, ampuni dosa orang-orang yang berbuat zalim pada Ibu Arya melalui ilmu sihir, teluh dan santetnya, ya Allah. Ampuni dosa orang-orang yang berbuat zalim pada Ibu Arya melalui ilmu sihir, teluh dan santetnya, ya Allah, amin. Ampuni dosa orang-orang yang berbuat zalim pada Ibu Arya melalui ilmu sihir, teluh dan santetnya, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Aku memohon kepadamu, ya Allah, jika Ibu Arya disukai oleh kerajaan jin yang memang tidak ingin Ibu Arya meninggal, tetapi dia ingin menjadikan Ibu Arya terluka dan tercedera, aku mohon kepadamu, ampunilah kemarahan-kemarahan kerajaan-kerajaan jin yang menyerang Ibu Arya, ya Allah, amin. Ampunilah kemarahan-kemarahan kerajaan jin yang menyerang Ibu Arya, ya Allah, amin. Ampunilah kemarahan-kemarahan kerajaan jin yang menyerang Ibu Arya, ya Allah, amin. Luluhkan hatinya, ya Allah, luluhkan hati kerajaan-kerajaan jin yang menyerang Ibu Arya, ya Allah. Luluhkan hatinya kerajaan-kerajaan jin yang menyerang Ibu Arya, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau berikan kesembuhan pada Ibu Arya, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Bisa berjalan lagi dengan normal, ya amin, amin, ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau ampuni dosa orang-orang yang berbuat zalim pada Ibu Arya melalui ilmu sihir, teluh dan santetnya, ya Allah, amin. Aku mohon agar Engkau ampuni kemarahan-kemarahan kerajaan-kerajaan jin yang menyerang Ibu Arya, ya Allah, amin. Dan Engkau luluhkan hati kerajaan-kerajaan jin yang menyerang Ibu Arya, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Aku mohon kepadamu dengan sembuhnya Ibu Arya, mudah-mudahan bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Ibu Arya kepadamu, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan kau kemarin berangsur memburuk, kali ini berangsur membaik. Mudah-mudahan. Ya, ini sama ibu ya. Sehat ya. Anaknya namanya siapa? Mustafa. Mustafa, titip ibunya ya. Kebayang berarti di sini dari di papa mau Mustafa. Iya, gendong. Wah, alhamdulillah. Banyak pahalanya Mustafa ya. Tuh. Bisa, tapi mengenai sihir itu tuh emang berarti dikirim oleh seseorang. ya, namanya sihir bisa dikirim oleh seseorang, bisa dari kerajaan jin dia sendiri yang marah kepada seseorang, bisa. Itu Bisa juga? Bisa. Itu Jadi bisa dikirim bukan oleh manusia juga bisa? bisa. Datangnya salah satunya dengan mimpi tadi? Bisa, ya. Wow. Memang seperti itu. Jadi mimpi itu biasanya mendasarkan pada Ibu Arya ada pegangan Yang tidak diketahui. yang tidak diketahui oleh ya, benar. orang tua ya. Benar. Jadi ada pegangan itu memberikan mimpi. Semuanya itu dari Allah Ta'ala. Jadi diizinkan Ibu Arya mengetahui bahwa ada momennya yang menyerang Ibu Arya. Tapi nggak ngerti. Ceritanya nggak ngerti. Pokoknya tadi itu dalam acara saya yang dulu Siraman Kolbu, Ibu Arya, saya lupa ya, bengkel hati itu saya lupa ya, karena di situ banyak orang jadi lupa. Jadi seperti itu, dan itu bisa. Memang sihir ada. Masih ada waktu, kita satu boleh penanya lagi ya. Di belakang deh, yang di belakang. Boleh ibu. Jangan yang depan dulu, kata kita di belakang. Silakan ibu. Nah, lanjut ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Fatimah dari Tegal. Tegal. Kebetulan saya Pak Ustadz, saya sering kejang-kejang. Oh, Terus kepala badan saya ini sakit.
dari sini sampai sini Sering atau selalu? selalu sakit. Kejang-kejang. Dari diagnosa dokter katanya ada tumor segede telur ayam di otak saya. Di otak. Nah, itu kalau sudah segede telur ayam, ibu udah nggak bisa melihat lagi. Iya, tapi sudah 6 tahun, Pak Ustadz. Udah CT scan? Sudah. Ada katanya, tapi nggak dioperasi. Oh, kenapa nggak dioperasi? Pas saudara saya itu masih belum tega gitu. Loh, kok saudara saya masih belum tega? Ibu yang sakit kok mas saudaranya nggak tega? Soalnya ini saya juga ada kelinjar di sini, Pak Ustadz, sudah dioperasi, tapi tumbuh lagi. Terus ini separuh badan saya, terus payudara saya juga sakit terus. Terus turun aja semua, Bu. Iya. Dari kepala ke pundak, Pokoknya menderita. Sudah berapa lama ini? Sudah 6 tahun. 6 tahun ini. Dari 2012. Ibu umurnya berapa sih? Umurnya 47. Oh, 47. Terus katanya ada kispa juga. Di mana? Di Oh, nggak rahim ngomong-ngomong saya. kistanya. Di mana? Di rahim ada kispa juga. Di rahim ya? Mana ibu ya? Nah, coba coba tambah ibu ya. Kalau ada kista di rahim, Kok dia jengkel sama siapa? Bapak. Kalau bapak. Oh, telur ibu. Kalau tendung telur ibu ya. Emang sering jengkel sama ayah? Ya, ya kadang ya itu suami. Suami ya. Suami sering? Iya. Dengan suami yang sering atau Iya. dengan bapak yang sering? Kok ke bapak? Kalau bapak enggak sih. Enggak ya, suami yang sering ya? Enggak. Kenapa sih kok marahnya sama suami? Ya namanya rumah tangga. Lu jangan bilang gitu. Enggak semua rumah tangga jika sama suami. Iya. Enggak. Pak Irfan itu malah jarang loh dia jengkel Kadang nggak sama bisa istrinya. dengerin saran saya harus gimana gitu, seorang suami harus gimana gitu. Emang seorang suami harus gimana menurut Ya, ibu? maksudnya tanggung jawab apa gimana gitu. Ya inginnya saya seorang istri kan gimana sih namanya ekonomi kadang-kadang pengennya yang sedang-sedang nggak apa-apa gitu lah. Sedang-sedang nggak Nggak lebih apa-apa. juga nggak apa-apa, cuman yang rutin maksudnya begitu. Oh rutin ada. Yang penting bahagia sih Bu ya sebetulnya. Iya. Berarti suami ibu ini swasta nih ceritanya. Kulit. Oh, ya nggak apa-apa. Guru Kan bangunan. swasta itu namanya. Iya, Ya. dulunya supir angkutan desa, sekarang guru bangunan. Oh, Iya, iya, iya. swasta Kita itu ikut lah. sekarang? Hmm? Ikut nggak sama? Enggak sama anak. Oh sama anak ya. Sama anak. Iya iya, ibu emang itu jelas penyakitnya jelas, tumor di kepalanya jelas karena kayaknya ibu setelah menikah dengan suami kayaknya memang sering jengkelnya ibu malah disimpan dulu, simpan mau ngomong nggak diomongin, diem dulu disimpan jengkel, lah kemudian baru beberapa ini diomongin oleh kepada suaminya. Tapi ya karena suami keadaan seperti itu kan nggak bisa ya nggak bisa disalahin. Akhirnya kejengkelan itu terus menerus disimpan di sini, kejengkelan dipikirin, gimana kalau ini, gimana cari uang, gimana suamiku kok gini, dipikirin terus itu karena ada jengkel. Insya Allah mulai tumor itu ada di dalam otaknya itu. Jadi tumor itu di mana-mana tetap ada sebabnya. Jadi tetap ada kasus. Kalau para dokter itu bilang sakitnya karena psikis, ya memang psikis, cuma beliau kan belum paham psikis yang mana. Nah, di siraman kalbu itu insya Allah atas izin Allah saya bisa menceritakan. Memang itu pikiran yang penuh dengan kejengkelan, khususnya dengan suami. Ini ada hubungannya nggak Ustaz antar sakit satu dengan sakit yang lain? Sama ini semuanya sudah kayaknya dengan suaminya Tapi enggak. sekarang kalau mau kejang itu dadanya terasa nggak karuan itu. Iya, nggak apa-apa. Kejang-kejang itu Bu. Itu Iya, tapi terasa mau. tapi terasa mau kejang itu sini sesek dulu. Kadang apa sesek. Iya, makanya saya bilang sesek dulu. Jadi semuanya bersambung. Bersambungan. Kayak novel sama sinetron aja bersambungan. Kita kalau bersambungan itu kayak kerjanya Mas Irfan itu. Bu, kalau yang kejang itu insya Allah yang memonopoli itu ilmu yang ada di dalam tubuhnya ibu. Ilmu ini bisa aja ilmu dari orang tua sebelum ibu, entah ayah, entah kakek, entah buyut. Jadi ada yang pintar lah istilahnya. Tapi saya nggak tahu sih. Nah itu dia. Kan saya yang jelasin. Saya tanya, apakah ibu tahu orang tua sebelum ibu ini memang ada orang yang pintar? Kurang tahu. Kurang tahu. Oh ya sudah kalau gitu. Ini udah namanya pasrah bongkoan.
Yang penting saya datang ke sini sembuh. Yang pusing kita. Ya kan, saya begini kan pusing saya kan. Ya, Ibu namanya Ibu Marlina ya tadi ya? Siti Khotimah. Oh, Siti. Tidak ada hubungannya sama Marlina, Ustaz. Kok bisa salah sih saya? Kayaknya Bu Siti. Ya. Kemarin Ningrum, sekarang Marlina. oh iya loh. Lebih sinar kayaknya jadi Marlina. Ibu, saya tanya, maukah mulai hari ini jangan punya pikiran yang keluar dari jalur syariat, maksudnya jangan curiga, jangan ini kepada suami, mau nggak? Mau. Beneran nih? Iya. Ya apa adanya kan ibu sudah tahu suami di swasta, ya jangan ada tuntutan yang berlebih, kasihan maksud saya ya. Sebenarnya saya nggak berlebih sih Pak Ustaz. Tapi kan mikir terus, lihat kan sama. Kalau nggak berlebih itu nggak mikir namanya. Ibu lucu, ya. Nah iya kan kalau nggak mikir itu kan berarti udah cukup, enak. Nah, kalau mikir terus kan berarti kurang maksudnya, betul nggak sih? Iya. Nah, ini kan cukup bener. Katanya nggak mikir. Ya sudah, Ibu yang jelas jangan terlalu ke arah sana kepada suami. Boleh dikasih motivasi, boleh, tapi jangan terlalu menekan, kasihan, ya. Kasihan kepada suami. Ibu juga harus berpikir, tumor yang di otak itu juga karena pola ibu sendiri berpikir seperti itu. Jadi tumor itu mengembang. Kalau ibu ingin sembuh, nah ini saya balik jadinya. Jangan menekan suami, hanya memberikan motivasi ya. Kemudian ibu jangan terlalu berpikir, nggak usah berpikir, mending doa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, berikanlah kami, saya, suami saya rezeki halal dan thayyib cukup untuk kami sehari-hari atau ada tambahan.